mereka yang lain diciptakan oleh siapa? Maksudnya begini Romo, sesuai dengan penjelasan dari Romo Patris Allegro, beliau sendiri mengatakan bahwa hanya di dalam gereja Katolik ada Tuhan yang setiap hari bisa kita terima dalam berupa tubuh dan darah, bahkan di sini di dalam tabernakel ada Tuhan. Tetapi yang disampaikan oleh Romo Patris, kalau di luar gereja Katolik itu hanya Tuhan dalam hayalan. Oke. Masih ada lagi? Ya, saya banyak sekali mendapat sesuatu Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itulah petikan salah satu kalimat dari surat kepada orang Ibrani yang coba kita maknai, juga yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil ketika dia berbicara, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Apa maksud dari perkataan itu dan apa maknanya untuk hidup beriman kita di zaman now?
Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita memaknai apa arti dari kata-kata kitab suci itu untuk kita, sebelumnya saya ingin bertanya, di antara yang ada di sini, siapa yang kemarin ikut seminar mempertanggungjawabkan iman Katolik? Coba angkat tangan. Prodiakon 3. Ada banyak. Boleh nggak ber-BPS sedikit? Setelah kamu ikut itu seminar mempertanggungjawabkan iman Katolik, rasanya bagaimana? Ada yang mau? Ya, Bapak Prodiakon ini kemarin saya lihat dia bertanya, perasaan apa yang kemudian mencuat dalam dirimu sebagai seorang Katolik setelah mendengar bagaimana Romo Patris Allegro memancing dan memanas-manasin kita untuk menjadi orang Katolik yang bisa mempertanggungjawabkan iman? Sini Pak. Silakan menyampaikan perasaan setelah ikut. Ke sini boleh? Ada mic, Pak Mikil. Apakah ada yang lain lagi yang ingin memberikan testimoni atau mengungkapkan perasaan setelah ikut seminar itu? Ada. Kalau sampai kamu tidak punya perasaan setelah mengikuti, berarti percuma kita buat kegiatan. Saya lihat di live streaming itu 4 jam kita bergulat dengan pembahasan itu. Kalau tidak ada artinya untuk hidup beriman ke depan, kan hanya buang-buang waktu saja itu barang. Kita semua wajib merefleksikan untuk melihat efek dan buahnya apa. Bapak Prodiakon, setelah mengikuti rasanya bagaimana? Setelah saya mengikuti seminar semalam, itu menambah keyakinan akan kebenaran iman Katolik. Apakah dengan itu Bapak kemudian merasa puas menjadi orang Katolik atau merasa terselamatkan menjadi orang Katolik? Saya bersyukur ada di dalam gereja Katolik dan saya merasa yakin Tuhan hanya ada di dalam gereja Katolik, tidak ada di gereja lain. Tuhan hanya ada di gereja Katolik, tidak ada di gereja lain. Terus mereka yang lain diciptakan oleh siapa? Maksudnya begini Romo, sesuai dengan penjelasan dari Romo Patris Allegro, beliau sendiri mengatakan bahwa hanya di dalam gereja Katolik ada Tuhan yang setiap hari bisa kita terima dalam berupa tubuh dan darah, bahkan di sini di dalam tabernakel ada Tuhan. Tetapi yang disampaikan oleh Romo Patris, kalau di luar gereja Katolik itu hanya Tuhan dalam hayalan. Oke. Masih ada lagi? Ya, saya banyak sekali mendapat sesuatu yang baru, pengajaran yang baru, yang tadinya terutama, mohon maaf kalau agak sedikit panjang, yang saya tidak pahami ketika di dalam kredo kita, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, saya baru paham setelah dijelaskan, bahwa pengertian di sebelah kanan itu adalah ibarat tangan kanan, wakil. Jadi tidak ada yang lain yang berkuasa di surga selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau surga itu sebuah suasana seperti ini, katakanlah gereja ini sebuah surga, dan memang gereja itu surga. Ada definisi sebelah kanan, ada definisi sebelah kiri. Berarti yang ada di surga cuma saya saja kan? Karena saya sedang ada di kanan, yang sebelah kiri tidak. Oke, silakan pulang Bapak. Terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada? Oke. Oh, Pak I, sini Pak I. Bisa juga menjawab pertanyaan saya. Dengan ikut itu merasa puas atau merasa terselamatkan? Beda Bapak Ibu. Kita ikut itu dan puas belum tentu menyelamatkan. Kita itu cari keselamatan ini jadi menjadi anggota gereja, bukan cari kepuasan. Terima kasih Romo. Setelah menghadiri kemarin mempertahankan iman, ternyata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu hanya dalam Ekaristi, bukan yang lain. Misalkan kalau kita berdoa rosario, kita menghormati Bunda Maria, kita bukan menyembah Maria. Karena penyembahan itu adalah harus ada korban. Dari perjanjian lama, itu adalah korban. Penyembahan itu adalah korban. Kemudian disempurnakan oleh kurban Yesus yang kita rayakan tiap hari dalam Ekaristi. Itu Romo. Oke, Pak I, ini pertanyaannya. Setelah mengikuti itu, kira-kira setelah ini Pak I bagaimana menghidupkan kekatolikan dan bangga menjadi orang Katolik? Karena itu lebih penting, bukan soal pengetahuan, tapi penghayatan hidup sebagai orang Katolik.
sebagai orang Katolik, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Mengenal dari mana? Ya kita harus memperdalam ilmu supaya kita mencintai. Tanpa mengenal tidak mungkin kita mencintai Tuhan Yesus. Oke. Dan kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang kekatolikan. Oke, terima kasih. Mengenal dan mengetahui itu beda. Bapak Ibu mungkin pernah ada yang nonton di YouTube, judulnya Refleksi Hidup, itu biasanya menyampaikan hasil refleksi dan penemuan-penemuan Paus. Dan di antara banyak yang diungkapkan di situ, dalam hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak II, itu ketika Paus berdoa, dan dia di situ bergulat untuk berjumpa dengan Yesus, dan ternyata ada 3 pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada kita pada saat penghakiman terakhir. Di antara 3 itu, saya cicil saja kasih tahu ya. Ini, kita itu percaya kepada Yesus karena mengenal Yesus atau karena mengikuti Yesus? Kalau kita percaya karena mengenal Yesus, beda. Pak II ambil istri karena mengenal istrinya, bukan karena mengetahui istrinya toh. Baru berani memutuskan menikah karena mengenal, bukan karena mengetahui. Masih ada banyak pengetahuan tentang orang-orang atau perempuan lain, tapi karena tidak mengenal, tidak mungkin memutuskan menjadi istri. Saya rasa kemarin juga Romo Patris waktu ada pertanyaan dari Mbak Nora, berbicara tentang relasi gereja dan umat itu seperti sebuah ikatan perkawinan, mempelai. Kristus adalah mempelai dan kita adalah mempelai wanita. Untuk memberikan relasi yang sangat intim hubungan kita dengan Kristus melalui gereja. Dan kita menjadi orang Katolik karena kita mengenal ajaran Katolik, itu mesti. Jangan karena pengikut, karena kalau jadi pengikut kita akan ikut-ikutan. Karena teman saya ada di sana, saya ikut. Kenapa kau ke gereja? Karena ikut teman. Kenapa kau masuk di lingkungan itu? Karena teman saya lebih dekat di situ, saya ikut di sana. Bapak Ibu, itu tidak menyelamatkan. Anda ke gereja, Anda masuk KBG, Anda masuk lingkungan, karena Anda mengenal Kristus bahwa di sana juga Dia ada. Karena kita mengenal Kristus itu baik, Kristus itu penyelamat, kita memilih untuk mengikuti Dia. Karena kita mengenal, bukan karena ikut-ikutan. Maka Paus bilang apa? Percayalah kepada Kristus karena kita memang mengenal dan dekat dengan Kristus, bukan karena opini publik. Nah, kita kan hidup di zaman di mana medsos itu berselebaran dan kita tidak tahu mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Contoh, kemarin 2 hari lalu kami ada webinar Imam Unios Indonesia tentang imam dan medsos, berkat atau mudarat. Ada yang mengatakan bahwa imam tidak perlu terlalu banyak terlibat di medsos karena yang lebih penting adalah keterlibatan gembala berbau domba untuk berada di tengah umat. Tapi juga tidak bisa menafikan kenyataan bahwa justru banyak umat kita yang lebih banyak bermain di medsos untuk mendengarkan pelbagai macam bentuk ajaran iman. Maka juga harus masuk ke sana. Pilihannya, jadilah imam di medsos yang profesional dan spiritual. Bahwa kita profesional mengikuti kaidah, spiritual ada sentuhan dan sepuhan rohani yang kita bawa ke sana. Supaya tidak gampang terjebak dalam bahaya banyaknya fake dan hoax yang memang dengan mudah dipermainkan di medsos. Saya kasih contohnya begini. Itu kan ada salah satu dosen dari Atmajaya, Ibu Lisa namanya. Dia S3-nya tamatan di Austria. Dia berbicara tentang contoh sebuah fake dan hoax yang memang membuat para guru juga banyak terjebak di dalamnya tanpa berpikir kritis. Ketika Sri Mulyani dengan begitu viral, seolah-olah mengatakan bahwa gaji guru membebankan negara. Banyak guru yang protes kan? Tapi ternyata itu hoax, dibuat oleh salah satu orang dari Sumatera yang tidak suka dengan Sri Mulyani. Karena bukan begitu pernyataan aslinya. Yang aslinya, pemerintah prihatin dengan guru dan dosen yang belum sejahtera dan itu membebankan kami untuk berpikir tentang mereka. Beda kan? Dan banyak di medsos Bapak Ibu, ajaran-ajaran iman dan kitab suci itu dipelintir untuk kepentingan viralisme, bukan menyampaikan sebuah kebenaran. Dan dalam konteks dunia seperti itu ya, kehadiran Romo Patris Allegro mereka itu penting untuk mempertanggungjawabkan iman.
Tapi kembali ke yang saya bilang kemarin, di zaman ini kita perlu mempertanggungjawabkan iman, itu hanya kepentingan argumentasi dan kepuasan akal budi. Makanya saya tanya kamu tadi, kamu rasa terselamatkan atau rasa puas? Saya rasa banyak yang ikut puas setelah mendengar penjelasan. Kenapa? Selama ini mungkin kamu tertekan dengan banyak khotbah pendeta, cibiran dan kritikan atau juga ocehan dan pelecehan dari teman-teman gereja lain terkait gereja Katolik. Pasti Anda puas mendengar penjelasan itu. Tapi hidup beriman dan bergereja itu bukan tentang kepuasan. Ini tentang keselamatan. Bahwa kamu puas dengan mendengar penjelasan yang masuk akal, belum tentu menyelamatkan. Karena yang paling penting dari hidup beriman bukan soal bisa mempertanggungjawabkan iman Katolik, tapi menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab dalam iman. Orang Katolik yang bertanggung jawab dalam iman adalah mereka yang tidak bisa beradu argumen, tapi ikut misa setiap hari, ikut kor di lingkungan, ikut doa rosario. Kegiatan-kegiatan seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia benar Katolik, berdoa rosario. Percuma kita punya argumentasi hebat, membuat orang paham dan mengerti, misa tidak ikut, doa tidak ikut, tidak bergabung di lingkungan, tidak menunjukkan kekatolikan. Makanya tadi saya tanya, setelah kamu ikut, habis ini kamu buat apa? Nah, kamu sudah mendengar bahwa ya, tidak sembarang Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang hadir dan nyata dalam Ekaristi. Maka konkretnya setelah ikut kegiatan itu, makin banyak orang yang ikut Ekaristi, makin banyak orang yang mencintai Ekaristi, karena itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Kalau setelah ini biasa-biasa saja, tidak ada gunanya. Bapak Ibu lihat waktu Romo Eko datang, berjubel orang, setelah itu sepi-sepi juga gereja kita ya. Terus untuk apa? Jadi kita belajar menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab dalam iman, bukan hanya menjadi orang Katolik yang mempertanggungjawabkan iman. Itu urusan para teolog dan para apologet. Kita yang kecil-kecil ini setia saja dengan pekerjaan, setia saja dan taat saja dengan apa yang kita lakukan. Karena salah satu kekuatan dan kekhasan Katolik dari yang Romo Patris sampaikan waktu saya ajak dia ke TVRI dan waktu dia sampaikan di sini kemarin itu, kamu tahu apa? Apa kekhasan dan kekuatan gereja Katolik sehingga dia tidak mudah dipecah belahkan dan terbagi menjadi denominasi? Apa? Ketaatan. Makanya dia bilang apa? Protestan pertama adalah iblis. Bukan Protestan sebagai sebuah jemaat, tapi Protestan sebagai gerakan protes. Iblis itu suka protes. Waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan apa saja yang ada di Taman Firdaus, kecuali buah dari satu pohon itu tidak boleh kamu makan. Iblis protes, itu salah. Salah Tuhan omong, kamu makan saja, enak. Jadi siapapun yang suka protes itu adalah iblis. Tidak perlu menjadi Protestan. Dan banyak orang tukang protes di dalam gereja Katolik kan. Saya misa di Gebang kemarin, saya bilang begini, kalau kamu jadi Katolik dan tidak taat dan suka protes, mungkin salah pilih gereja. Karena gereja Katolik itu ketaatan, taat kepada kehendak Bapa seperti Yesus taat sampai disalib, taat seperti Bunda Maria, dan taat kepada hierarki gereja. Kan ada kata-kata itu kan. Gereja Katolik itu karena punya hierarki gereja dan orang harus taat dengan hierarki, makanya dia solid. Tidak bisa diganggu gugat. Bandingkan dengan teman-teman lain, mereka taat kepada siapa pemimpin tertingginya. Hierarki tidak ada. Hari ini kau ikut di satu gereja, kau tidak puas di situ, besok kau bangun lagi. Pertanyaannya, memang Tuhan menghendaki begitu? Tidak kan? Jadi Katolik itu sudah tertata dan teratur rapi. Dan kita cukup taat dan setia. Itu kunci keselamatan. Jadi kunci keselamatan adalah ketaatan dan kesetiaan. Dan inilah maksud dari ketika dalam surat kepada orang Ibrani ditulis, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bukan soal Tuhan membenci dan ingin orang itu rusak, tapi dia menguji ketaatannya. Ketika dia dibombardir, ketika dia diberi tantangan, ketika dia diberi persoalan, masih gak dia taat untuk mencari perlindungan pada Tuhan? Itu paling penting. Karena ketaatan untuk tetap setia dalam kondisi apapun, itu yang membuat kita menjadi orang beriman seperti emas. Emas semakin dibakar, ditabur dalam api, semakin keluar aslinya. Iman kita semakin oke dan mantap kalau diterpa berbagai banyak persoalan, kita makin mepet dengan Allah.
kita makin taat kepada Allah. Dan Bapak Ibu, emas hidup perkawinan Anda hanya bisa terjaga kalau ada ketaatan suami istri, taat untuk mencintai. Makanya janji pernikahan itu, saya Mikael Mite memilih engkau. Siapa sudah namanya ibu? Ibu punya nama apa? Katakanlah Ibu Mikael. Berjanji untuk setia dan taat kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, di waktu suka dan duka. Taat, janji taat. Tadi itu saya berkatin salah satu pasangan kiriman dari Surabaya. Mereka dapat dispensasi lalu nikah di sini. Menariknya, yang laki baru jadi Katolik. Tadi baru dia sakramen tobat pertama kalinya. Yang perempuan belum, masih OTW. Lalu saya tanya mereka, kamu ini, ya katakanlah belum jelas kamu agama dan imannya apa. Tapi kau mau diberkati di gereja, kenapa? Dan untuk apa? Saya tertarik dengan jawaban perempuan yang memang belum Katolik. Dia bilang apa? Taat kepada perintah Allah, Romo. Ini loh, belum Katolik sudah bicara tentang ketaatan. Banyak orang Katolik yang tidak pernah berpikir dan memang tidak mau taat, kan? Benar kan? Itulah kunci keselamatan. Jadi kalau Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, bukan karena Tuhan tidak mengasihi orang itu, tapi dia mau menguji kesetiaan dan ketaatan. Mungkin kita kasih contoh begini. Abraham, ketika dia susah mendapatkan Ishak, setelah Ishak besar, Tuhan bilang, Abraham, ambil kau punya anak, korbankan untuk saya. Coba lo, anak tunggal susah didapat, harus dibunuh untuk dikorbankan. Kan ada bicara pengorbanan tadi. Abraham gentle. Dia bilang apa? Oke Tuhan, saya siap. Dia bawa Ishak ke sebuah hutan. Dia buat semua tumpu api untuk membakar. Lalu ketika dia ayunkan pisau untuk membunuh, malaikat Tuhan datang, bilang apa? Stop Abraham, saya sudah tahu kau taat kepada saya. Itu ambil lembu di samping, bunuh sebagai korban. Asik kan? Kita baru ditantang sedikit, diterpa sedikit sudah ngambek. Sudah lari, sudah jauh, sudah tinggalkan gereja. Saya sudah 1 tahun lebih di Mataram, saya menemukan budaya ngambek ini tantangan terbesar hidup menggereja. Kita ajak terlibat di seksi ini, kita kalau sudah mulai gesek gosok dan tidak cocok dengan teman, karena 1-2 komentar dan persoalan, hilang sudah. Kita tanya, mana sudah teman itu? Sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Budaya ngambek. Sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit ngambek. Kenapa tidak bergabung? Saya tidak suka dengan dia. Loh, Bapak Ibu, justru semakin kita diterpa, dibombardir, jangan berpikir Tuhan benci dengan kita. Itu adalah jalan yang harus dilalui, karena Tuhan mau menguji ketaatan kita, dan di balik ketaatan ada rahmat yang berlimpah yang akan diberikan kepada kita. Karena itu jangan takut menderita. Itulah kenapa gereja Katolik itu punya teologi salib. Teman-teman gereja lain takut pakai salib yang Yesus tergantung di salib, karena mereka tidak mau menderita kan? Mau yang bangkit-bangkit saja. Tapi kita tidak, harus menderita. Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti aku, tidak ada instan, tidak ada cari gampang, butuh pengorbanan. Karena itulah yang membuat kita selamat. Dan dalam satu jalan salib, perhentian jalan salib kan ada kata-kata, tidak ada kurban tanpa arti bagi orang yang percaya. Yang jadi masalah ketika terpancing dengan pertanyaan orang, untuk apa berkorban? Berkorban memang pahit bila ditanya mengapa. Anda berkorban ke gereja, dipahit bila orang bilang kok rajin sekali. Pahit, tapi pengorbananmu tidak dibalas oleh Tuhan. Itu tentang makna dari orang yang dikasih Allah, dihajar Allah. Yesus loh, begitu dia dibaptis di sungai Yordan, Allah bilang apa? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan. Begitu dia dimuliakan di Bukit Tabor, lagi-lagi Tuhan bilang, engkaulah putra kesayanganku, kepadamulah hatiku berkenan. Setelah itu dipukul orang, dicaci maki orang, diadili tidak adil, diludahi, ditendang, dipaku di salib, memanggul salib, mati di salib. Pertanyaannya, itukah bukti kasih sayang Bapaknya? Pasti sepintas kita berpikir, tidak mungkinlah bilang sayang kok membobardir. Tapi kan bukan soal itunya, itu kan proses. Yang paling penting motivasi dan tujuan di balik
kita memborbardir orang. Makanya Yesus ambil contoh begini. Seorang ayah yang sayang akan anaknya, pasti dia hajar juga. Ini ada Frater Nino di belakang, anak kolong. Mereka itu gampang sekali dihajar oleh bapak-bapaknya. Tapi bukan karena benci, karena sayang. Nanti tanya Frater Nino, kan minggu lalu dia bercerita tentang penjajahan yang dia alami di rumah, yang membuat dia merasa merdeka ketika masuk seminari, karena terlepas dari pukulan ikat pinggang, sepatu, karena bapaknya brimob. Tapi tentu bukan karena benci, ingin supaya anak disiplin, ingin supaya anak tertib, ingin supaya anak sukses. Saya juga dulu pernah masih kecil, saya difermak oleh bapak saya sampai masukkan di dalam tempat, di bawah tempat tidur. Setiap kali dia pergi acara, saya selalu ikut dan dia tidak suka karena mengganggu. Dihajar, tapi semakin mepet. Kenapa? Orang tua tidak menghajar anak karena benci. Sayangnya orang tua sekarang terlalu sayang sama anaknya, tidak menghajar, dimanjakan. Hasilnya kita lihat sendiri, tidak ada karakter pejuang di dalam diri anak-anak kita kalau mau jujur. Mental instan dan mental stroberi. Kita kan punya anak-anak di zaman stroberi yang seperti buah stroberi. Dipandang menarik, disentuh cepat loyo atau lemah. Kelihatan menarik, dimakan kecut. Itulah anak-anak sekarang. Tampaknya menarik, tapi karakternya parah. Dibentak satu kali daun. Dikasih tantangan satu kali, tidak mau. Zaman stroberi. Jadi dengan ini juga saya mau mengatakan, masuk hal yang kedua. Ketika Yesus bilang begini, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Ada dua kata penting di sini. Pintunya sempit tapi butuh perjuangan. Siapa dan apa itu pintu sempit? Ini pertanyaan menarik. Siapa dan apa itu pintu sempit? Bapak Ibu, orang Indonesia tidak suka pintu sempit. Yang berani melewati pintu sempit cuma dua, yaitu pejuang dan pencuri. Orang yang mau berjuang masuk walaupun pintu sempit, karena ada sesuatu yang penting dia perlukan, dia akan berjuang untuk melewati. Yang kedua pencuri. Pencuri walaupun pintu sempit, dia akan berjuang untuk tetap bisa masuk kalau punya target. Orang Indonesia memang tidak suka lewat pintu sempit, apalagi kalau ada di depan. Karena Indonesia lebih suka dengan pintu belakang kan, alias sogok. Tidak mau berjuang. Maaf, mungkin saja ada. Kalau mau anak nilai tinggi, sogok saja gurunya, jangan belajar. Ada atau tidak itu? Saya rasa ada juga. Jadi kalau mau cepat, lewat pintu belakang, lewat pintu depan itu susah. Makanya kenapa KKN itu banyak? Karena kita tidak suka lewat pintu sempit yang perlu perjuangan. Kita mau instan, kita mau lewat pintu belakang. Dan orang Katolik masuk juga di dalamnya. Nah Bapak Ibu, pintu sempit itu siapa dan apa? Kemarin saya ajak Romo Patris Allegro ke TVRI. Karena dari TVRI minta untuk memberikan mimbar Katolik untuk bulan Agustus. Karena ini masih berhubungan dengan kemerdekaan. Maka temanya tentang kemerdekaan pintu suci. Lalu karena saya ajak Romo Patris, malam kan setelah dia sampai, kita duduk ngopi di situ. Saya bilang, Romo pasti capek, karena saya tahu dia sudah keliling Bali Barat. Tapi besok ini saya diundang ke TVRI untuk mimbar Katolik bicara tentang kemerdekaan pintu suci. Romo mau join sama saya. Dia kan melihat peluang itu langka. Lalu dia bilang, oke Romo, gas. Maka kita ke sana. Tambahlah satu tema dengan kemerdekaan beragama. Nanti apa isi perbincangan kita akan saya upload di YouTube saya atau di TVRI nanti. Intinya begini, pintu itu adalah pintu kemerdekaan. Apa yang dimerdekakan? Belenggu dosa yang ada dan melekat di dalam diri kita. Maka saya bilang, pintu suci itulah pintu yang dimaksudkan Yesus sebagai pintu sempit. Kita berjuang untuk masuk di dalamnya. Dan karena perjuangannya tidak mudah, banyak umat Mataram yang belum melewati pintu itu kan. Tidak mau berjuang. Dan perjuangannya apa? Sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Juga sudah saya jelaskan di TVRI kemarin. Ya perjuangannya Anda harus menyadari diri sebagai orang berdosa, terima sakramen tobat, lalu datang doa di depan Bunda Maria, melewati pintu. Itu bukan pintu biasa. Tadi waktu saya lewat pintu itu, saya langsung lihat dan karena memang setiap kali saya lewat, saya suka dengan kata-kata ini.
Dan saya merasa plong dan lega dan bersemangat merayakan misa setelah saya membacakan kata-kata ini. Ini bunyinya. Doa di depan Porta Santa. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan. Semoga aku memperoleh keselamatan hidup kekal bersamamu melalui pintu suci ini. Ini loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan. Itu Tuhan Yesus, pintu sempit itu Tuhan Yesus. Kenapa Anda takut untuk melewatinya? Takut melewati Yesus. Jadi semoga setelah ini makin banyak orang yang berjuang melewati pintu sempit. Apalagi itu adalah harapan Yesus sendiri dalam Injil pada hari ini. Dan pintu sempit itu adalah simbol pintu surga. Bapak Ibu pernah ingat kan? Di kesempatan lain Yesus bilang apa? Dalam Injil Yohanes, kurang lebih bab 16 kalau saya tidak salah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tapi pintu menuju rumah Bapa itu sempit. Tapi tidak usah kamu takut melewati pintu yang sempit itu. Karena siapa yang mau datang kepada Bapa melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa. Karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Saya pikir ini juga yang ditegaskan oleh Romo Patris kemarin kan. Dan Ekaristi adalah pintu menuju surga. Karena yang kita rayakan dalam misa adalah perjamuan anak domba di surga. Kalau kita sudah gemar dan terbiasa dengan Ekaristi, ini adalah simbol dari perjamuan surga yang kita kejar ketika kita beralih dari dunia ini. Amin. Semoga Tuhan memberkati.